Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab 4 tentang program linier. Sekarang yang B, nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier. Nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok dalam kurung titik ekstrim. Langkah-langkahnya: yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Yang keduanya, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. 4. Tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 50x tambah 40y pada daerah penyelesaian pertidaksamaan x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10, 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, di mana x, y anggota bilangan real. Penyelesaiannya yaitu kita cari daerah penyelesaiannya dulu. Daerah penyelesaiannya, lihat, yang pertama itu ada x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10. Seperti yang A, kita bikin kotak. Di sini x dan y biasa, di mana x-nya adalah sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Kita akan bahas di sini. Berarti untuk x-nya sama dengan 0. Jadi 0 tambah 2y sama dengan 10. Berarti 2 per 2 y 10 per 2 y sama dengan 5. Berarti y nya 5. Yang berikutnya ada y nya sama dengan 0. Berarti x tambah 2 y nya diganti 0 sama dengan 10. Berarti 2 kali 0 berarti 0, berarti x sama dengan 10. Berarti x nya 10. Bersama yang berikutnya, 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15. Sama, kita bikin kotak dulu. X, y, mana x nya 0 dan y nya 0. Oke, untuk yang pertama adalah x nya sama dengan 0, berarti 3 dikali 0, x nya diganti 0 ya, tambah y tetap sama dengan 15. Berarti 0, y sama dengan 15, berarti y nya 15. Oke, sekarang yang y nya sama dengan 0, berarti 3x tambah y nya diganti 0 sama dengan 15. Berarti hasilnya 3x sama dengan 15. 3 nya dijadikan 1, berarti 3 per 3. X sama dengan 15 per 3. Berarti x sama dengan 5, berarti 5. Nah, di sini yang bersamaan yang pertama itu didapat adalah x, y adalah
10,5, atau ini bisa dikatakan G1 lah. Yang ini persamaan keduanya, yaitu X, Y, yaitu X-nya adalah 5, Y-nya adalah 15. Ini bisa dikatakan G2, biar tidak rumit. Nah, sekarang X-nya 10, yang ini ya, 10, Y-nya 5, berarti kita bisa katakan ini G1, dan ini G2-nya, X-nya 5, Y-nya 15, berarti ini G2-nya. Nah, ingat Y itu ada, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Berarti dia otomatis daerah penyelesaiannya itu mendekati 0. Mendekati 0 ya, atau titik 0. Oke, sekarang kita mencari koordinat titik B. Ambil persamaan yang di atas, yang di soal, di mana X tambah 2Y sama dengan 10. Yang keduanya 3X tambah Y sama dengan 15. Kita akan eliminasi variabel X-nya aja ya. Otomatis kedua ruas dikali. Biasa kalau mau kita eliminasi berarti sama dengan angka yang di depan variabel X-nya. Berarti dibalik 3, 1. Hasilnya adalah 3X tambah 6Y sama dengan 30. Yang di bawahnya karena dikalikan 1, berarti hasilnya 3X tambah Y sama dengan 15. Karena ini positif, untuk menghilangkan variabel X-nya berarti kita dikurangi. Berarti ini 0, 6Y dikurangi Y berarti 5Y sama dengan 30 dikurangi 15 berarti 15. Nah, seperti biasa, Y-nya jadikan dia 1, berarti 5/5 Y sama dengan 15/5. Berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, ini kita dapat Y-nya itu 3. Sekarang kita mencari nilai X, berarti langsung kita substitusi saja karena nilainya sudah kita dapat ke persamaan yang pertama, yaitu persamaannya adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Kita ganti Y-nya dengan nilai 3 atau nilai yang kita dapat tadi. Berarti X tambah 2, Y-nya diganti 3 sama dengan 10. Berarti X tambah 6 sama dengan 10. Nah, 6-nya kita jadikan dia 0 atau kita eliminasi. Berarti kedua ruas dikurangi 6. Hasilnya, biar enggak bingung, berarti X sama dengan 4, berarti X-nya 4. Berarti koordinat titik B-nya
koordinat ya. Titik P-nya yaitu 4,3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai maksimum dan minimumnya. Oke, lihat titiknya. Nah, di sini yang lihat fungsi objektif ya, yang fungsi objektif yang ini. Lihat fungsi objektif yang ada di soal, yaitu x, y sama dengan 50x ditambah 40y. Nah, ini yang 50x, 40y ini dari fungsi objektifnya ya, fungsi objektifnya di sini lengkap ya. Tambah. Sekarang kita cari titiknya. Titik yang pertama itu adalah O, yaitu 0,0. Yang A-nya itu adalah 0,5. Yang A-nya. Yang B-nya adalah 3. Lihat yang B-nya. Lihat yang B-nya 4,3. Yang C-nya 5,0. Oke, sekarang lihat di sini X, berarti ini X ya. X-nya 0 dikali 0, 0. 40 Y-nya diganti dengan 0, berarti 0. Ingat ya, ini yang X, ini yang Y. Untuk yang A-nya, yang A itu X-nya 0, berarti 50 kali 0, 0. Terus 40 kali Y, Y-nya itu 5, berarti 200. Nah, di sini ditambah berarti hasilnya 0 tambah 200 berarti 200. Sekarang yang B-nya 50x, X-nya ganti 4, berarti 50 kali 4 200. 40 kali Y-nya ganti 3, berarti 40 kali 3 120. Fungsi objektifnya ditambah, lihat ya, berarti 320. Untuk yang titik C-nya lihat di situ ada X-nya 5, berarti 50 kali X, X-nya 5, berarti 250. Yang 40 Y-nya, lihat Y-nya adalah 0, berarti 40 kali 0, berarti 0. Tambahkan fungsi objektifnya 250. Nah, sekarang kita dapat nilai minimum adalah 0 ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Dan nilai maksimumnya adalah 300 ketika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Nah, oke. Pahami lagi pelajaran ini. Kalau masih belum ngerti, seperti biasa, tanya sama teman. Kalau masih belum ngerti juga, tanyakan di grup. Kalau belum, bisa datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.